Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah zuhur yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, dipersuahkan kembali di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kita termasuk di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sidang jemaah zuhur yang berbahagia, para ulama menyebutkan bahwa amal ibadah itu kalau ditinjau dari manfaatnya maka dia terbagi menjadi dua. Satu mereka sebutkan dengan ibadah qasiriyah, yang kedua mereka sebut dengan ibadah muta'addiyah. Apa ibadah itu qasiriyah? Ibadah qasiriyah adalah amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang dan ia merasakan manfaatnya tetapi orang lain tidak merasakannya secara langsung. Sementara itu, ibadah muta'addiyah adalah amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, namun demikian orang lain merasakan manfaat dari apa yang ia lakukan, baik itu dalam konteks duniawi ataupun juga ukhrawi. Maka kalau dikatakan apa contoh di antara ibadah qasiriyah itu adalah bapak solat, qiyamul lail, kemudian naik haji atau umroh. Maka sesungguhnya yang merasakan bahagianya, merasakan manfaatnya adalah diri kita sendiri, dan belum tentu banyak memberikan efek kepada orang lain. Tapi ketika disebutkan dengan ibadah muta'addiyah, ada di antara kita yang memberikan makan pada orang lain, atau ada di antara kita yang berilmu, kemudian ilmu itu kita sebarkan kepada orang lain. Maka para ulama mengatakan, dibandingkan ibadah yang pertama atau ibadah qasiriyah, maka ibadah muta'addiyah ini adalah yang lebih baik. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa di antara dalil yang katakan, satu ketika ada Rasulullah SAW bersabda, dia dasarkan dari hadis Abu Darda, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, wa inna fadlal alimi alal abid, sesungguhnya ada keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan orang-orang ahli ibadah. Kama kata Rasulullah, seperti perbandingan antara bulan purnama di malam yang gelap dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang beribadah, kemudian ada orang berilmu, maka orang berilmu itu lebih mulia. Mengapa demikian? Karena dengan ilmu yang ia miliki, bisa memberikan pencerahan bagi orang lain. Kemudian ada juga ayat Al-Quran. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 110, di mana Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Siapa yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang terbaik tersebut? Siapa yang disebutkan oleh Allah orang-orang yang disebutkan adalah orang terbaik di antara orang banyak? Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rupanya karakter orang-orang yang baik yang dikatakan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah orang yang senantiasa memberikan motivasi dan saran untuk orang lain berbuat baik. Yang kedua yang dikatakan, yang mencegah dari kemungkaran. Kedua tentunya ayat ini, karakter ini sulit Pak. Maaf, mungkin kalau dibandingkan mana yang lebih sulit, menyuruh orang kepada kebaikan atau mencegah orang dari kemungkaran, mungkin mencegah kemungkaran itu lebih sulit. Apalagi di zaman yang seperti saat ini, seluruh perbuatan manusia dipandang dari sisi hak asasi manusia, yang kadang-kadang juga melanggar hak orang beragama. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik, sesungguhnya kalau kita ingin masuk menjadi bagian itu, maka tugasnya adalah menyuruh orang lain kepada kebaikan atau menjadi sponsor bagi kebaikan, kemudian mencegah orang lain daripada kemungkaran. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ada ungkapan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya di dalam surah Al-Fussilat ayat yang ke-33. Apa yang diungkapkan oleh Allah, waman ahsanu qawlan, siapa di antara kalian atau siapa di antara mereka yang paling baik ucapannya? Maka ayat itu mengatakan,
mimman da'a ilallah, orang-orang yang senantiasa mengajak orang lain kepada Allah. Ketika dikatakan da'a ilallah, mengajak orang lain kepada Allah itu atau menjadi penganjur, itu ada dua, Pak. Satu dikatakan orang yang berdakwah, atau paling tidak dia menjadi sponsor dakwah, kemudian dia mengajarkan orang lain. Yang kedua, para ulama tafsir mengatakan da'a ilallah adalah muazzin. Mengapa disebutkan muazzin dalam hal ini adalah ahsanu qaulan, orang yang paling baik? Karena muazzin itu dengan suaranya bisa mengajak orang yang lalai untuk beribadah. Saya yakin tadi Bapak Ibu ada yang duduk di kedai, ada di antara kita yang datang lebih awal, atau ada juga di antara kita yang mungkin hampir tak ingat jam berapa masuk zuhur. Tapi begitu datangnya azan, dengan begitu otomatis iman kita tersentuh dan kita datang ke tempat ini. Walaupun tidak juga sedikit orang dengarkan azan gak datang juga ke masjid. Maka subhanallah, maka ulama tafsir mengatakan orang yang dikatakan man da'a ilallah, orang-orang yang mengajak itu adalah orang-orang terbaik. Maka dulu Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang berilmu itu, kata Nabi, seperti hujan yang membasahi bumi. Artinya bumi ini kalau datang hujan, maka ada 3 karakter alam. Yang pertama dikatakan ada tanah yang dia bisa meresap air, kemudian dia menumbuh-tumbuhkan, kemudian tumbuh rumput-rumput yang hijau. Maka dengan adanya air yang terserap, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya rumput yang hijau, maka hewan-hewan dan manusia bisa menikmatinya. Yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah, ada perumpamaan manusia seperti tanah yang bisa meresap air, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia itu untuk bisa menikmati air tersebut. Itulah yang kita buat sumur, atau ada sungai dan ada danau. Tapi kata Rasulullah, ada karakter orang yang ketiga, seperti onggokan pasir yang di dalamnya tersimpan batu. Banyak apapun air ditumpahkan, maka dia tidak bisa meresap, apalagi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya inilah karakter manusia tersebut. Di antara 3 karakter itu, mudah-mudahan kita menjadi karakter pertama dan kedua, di mana apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita pergunakan untuk ibadah muta'addiyah tadi. Ibadah yang kita lakukan, kita mendapatkan manfaatnya, kemudian orang lain pun mendapatkan. Dan inilah yang dilakukan orang-orang dahulu, Pak. Ada satu ketika Rasulullah melakukan safar, Rasulullah melakukan perjalanan, Pak, dan itu terjadi di bulan Ramadan, panas yang terik. Maka begitu datang bulan Ramadan, sebagian sahabat ketika itu berbuka, dan itu tidak masalah karena memang kondisinya safar. Yang kedua, udaranya panas. Tapi ada sebagian di antara mereka yang berbuka, ada di antara mereka sebagian tetap berpuasa, kemudian yang berpuasa itu duduk di samping-samping. Tidak lama setelah itu apa yang terjadi? Yang telah berbuka itu mendirikan tenda, yang berbuka itu membuatkan makanan untuk yang berpuasa. Begitu mereka bekerja, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya pahala hari ini diborong oleh mereka yang tidak berpuasa. Subhanallah. Mengapa Rasulullah katakan, bukankah mereka berpuasa? Iya, tapi kalau mereka yang berpuasa, yang merasakan mereka. Tapi sahabat yang tidak berpuasa bisa membantu orang lain, mendirikan tenda, menyediakan makanan, sehingga seluruh orang itu mendapatkan manfaat. Dulu ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, berangkat bersama sahabat yang lain namanya Mujahid bin Jabar. Apa yang dikatakan Mujahid? Saya tahu Abdullah bin Umar itu lebih tua dengan saya, daripada saya, senior. Kalau begitu nanti kami safar, maka saya akan melayani apa kebutuhannya. Tapi apa yang terjadi? Pulang dari safar itu, apa yang dikatakan Mujahid? Saya malu pada Abdullah bin Umar. Dia yang lebih tua, tapi maaf, dia melayani saya, bukan saya yang melayani. Di dalam kitab lain, Ibnul Hajar Al-Asqalani pernah ceritakan tentang seorang tua yang ingin berjihad, Pak. Dia sudah tua, datang kepada pasukan, dia katakan, boleh tidak saya berjihad? Semua orang memandangnya, mengatakan boleh jihad. Tapi dia katakan, kalau saya berjihad, satu syarat. Apa dia katakan? Seluruh kebutuhan pokok kalian, saya yang mempersiapkan. Orang-orang ketika itu membawa dia pergi. Datang peperangan, Pak. Istirahat, dia yang mengasah seluruh alat perang. Begitu ada sepatu yang kotor, dia yang membersihkan.
Begitu ada pakaian orang yang kotor, bapak tua tadi yang mencucinya. Begitu terjadi peperangan, maka setelah selesai peperangan dihitung siapa di antara pasukan yang tadi berangkat kemudian tidak nampak. Tentunya jenazahnya akan dicari untuk dikuburkan sebagai mati syahid. Yang tidak tampak adalah orang tua tadi yang menjadi pelayan pasukan. Setelah dicari maka nampaklah di dalam telapak tangannya sebuah tulisan. Apa tulisan itu? Yang diungkapkan dalam kitab itu dikatakan hadza min ahlil jannah. Ini adalah penghuni surga. Para sahabat bertanya, siapa yang menulis di telapak tangannya? Mungkinkah ada orang mati kemudian ditulisnya? Tapi setelah diteliti, rupanya tulisan yang ada di tangan itu bukan tinta pena dan dia tidak tertulis di kulitnya tetapi tertulis di bawah kulit. Itulah karamah yang Allah berikan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini yang mesti kita lakukan tadi adalah meningkatkan ibadah muta'addiyah kita. Amal ibadah yang kita lakukan tapi orang lain merasakan. Itulah ada pembangunan masjid, ada wakaf. Yang Bapak wakafkan, kalau Bapak makan, berikan kepada istri berpahala, iya. Tapi kalau dipergunakan bagi orang lain, makin banyak faedahnya, maka pahalanya pun lebih banyak. Maka itu yang dilakukan orang-orang dulu, Pak. Subhanallah. Bapak jangan bayangkan kalau ada ulama-ulama dulu minta dilayani. Nggak ada, Pak. Subhanallah. Bahkan maaf, makin tinggi ilmunya, makin hebat pandangan orang kepada dia, makin zuhud dia. Maka satu ketika Rasulullah safar, kambing sudah disembelih, Rasulullah membagi pekerjaan. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, biar kami yang menggulitinya. Yang lain sahabat, ya Rasulullah, biar kami yang akan menggulainya. Ya Rasulullah, kami yang akan mencari kayunya. Tapi satu di antara mereka yang tidak ada mencari. Apa? Siapa yang akan mencari airnya? Karena dia yakin yang paling sulit di antara daratan Arab ketika itu adalah mencari air. Apa kata Rasulullah? Biar saya yang mencari airnya. Hebatnya Rasulullah. Kalau dia suruh bisa, Pak. Tapi apa? Rasulullah menunjukkan makin banyak kita beramal, kemudian amal itu memberikan faedah bagi orang lain, maka insya Allah amalnya akan lebih memberikan manfaat. Itulah yang dikatakan tadi. Ada dua bentuk ibadah yang dikatakan ulama. Satu ibadah yang disebut dengan qasiriyah, ibadah yang dilakukan oleh yang bersangkutan secara langsung tapi orang lain tidak merasakan. Sementara itu ada yang kedua, ibadah muta'addiyah, amal ibadah yang dilakukan oleh orang lain tapi orang lain merasakan manfaat dari ibadah yang ia lakukan. Mudah-mudahan kita tetap berkomitmen melakukan ibadah ini agar seluruh hidup ini akan memberikan yang terbaik bagi orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.